Disnakan, apakah kalian seorang pelaku usaha di bidang peternakan? Atau kalian adalah pembudidaya ikan, nelayan, atau pelaku usaha yang sedang mengembangkan usahanya namun keterbatasan modal? Nah, saat ini saya sudah bersama Mas Reza dari Bank Jatim Cabang Kota Blitar. Hari ini kita akan membahas seputar permodalan untuk membantu solusi permodalan Anda. Selamat pagi Mas Reza. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah sehat. Iya. Oh ya, dengar-dengar di Bank Jatim itu ada produk kredit KUR ya? Iya. Apa benar itu Mas? Betul. Jadi di Bank Jatim untuk saat ini ada skim kredit yang namanya KUR atau produk kredit yang namanya KUR. Jadi kalau KUR itu di telinga masyarakat itu sudah nggak asing lagi, Mbak. Cuma KUR itu kan KUR itu biasanya identik dengan bank sebelah nih yang berwarna biru. Nah, sekarang Bank Jatim juga bisa menyalurkan KUR. Iya. Terus KUR itu apa, Mas? Kalau KUR itu sebenarnya dari kepanjangannya saja sendiri kita sebenarnya sudah tahu sih Mbak Jesa. KUR itu adalah kredit usaha rakyat, di mana kredit ini diperuntukkan kepada pelaku usaha yang sudah visible namun belum bankable. Maksudnya apa sih? Jadi pelaku usaha yang sudah visible itu usahanya itu sudah mengarah untuk berkembang semakin besar, namun belum bankable, artinya belum pernah beliaunya mengenal bank. Jadi untuk pengajuan kredit ataupun untuk akses kredit di perbankan, beliaunya belum pernah. Nah, dari hal tersebut itu menjadikan peluang dari Bank Jatim untuk memberikan kredit KUR kepada para pelaku usaha. Itu. Kalau untuk prosesnya sendiri bagaimana ya, Mas? Jadi kalau prosesnya itu sebenarnya gampang, Mbak. KUR itu sebenarnya diperuntukkan kepada pelaku usaha di mana ada beberapa sektor ekonomi yang bisa dibiayai. Mulai dari perdagangan, terus kemudian perindustrian seperti home industry, terus ada peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian. Nah, dari beberapa sektor ekonomi tersebut kita bisa memberikan kredit KUR. Contoh nih, ada nasabah yang mau mengajukan kredit KUR usahanya peternakan. Nah, KUR di Bank Jatim itu bisa angsuran bulanan dan bisa musiman. Seperti apa itu? Nah, kalau untuk pelaku usaha nih, Mbak Cesa contoh. Iya. Contoh, dia adalah pelaku usaha peternak sapi. Iya. Peternak sapi, apalagi sapi pedaging, itu kan sistemnya atau siklus usahanya itu biasanya tahunan. Dia membesarkan dulu sapinya, breeding, mulai dari yang sapi anakan lahir, pedet itu. Betul, pedet, langsung nanti dibesarkan umur 1 tahun atau sampai 2 tahun. Nah, itu kita bisa membiayai kredit KUR dengan sistem musiman. Contoh, nanti pada saat pengajuan, katakanlah 100 juta nih, nanti 1 tahun kemudian, dia bisa baru membayarnya plus bunganya. Jadi setiap bulannya dia nggak perlu bayar. Iya, betul. Seperti itu. Jadi sistem musiman seperti itu. Cuma nanti kita menyesuaikan yang namanya siklus usahanya. Contoh, kalau sapi biasanya 1 tahun sekali pembayaran angsurannya. Kambing itu biasanya 6 bulan sekali. Jadi kalau beliaunya pengajuan kreditnya itu jangka waktu 2 tahun atau 1 tahun, tinggal setiap 6 bulan sekali dia nanti bayar angsuran. Terus kalau seperti pertanian tebu itu bisa 1 tahun sekali pada masa panen dan kemudian pada masa tebang. Nah, terus kalau seperti padi dan sayur mayur itu biasanya antara 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi disesuaikan sama usahanya dia juga, jenis usaha dia. Betul. Tuh, jadi kalau KUR kita memang menyesuaikan, kita fleksibel kok untuk KUR. Itu, Mbak. Kalau yang bulanan berarti tiap bulan rutin gitu. Betul. Ya. Betul. Kalau yang bulanan contoh nih seperti sektor ekonomi yang sudah saya jelaskan tadi. Sudah saya jelaskan tadi, salah satunya adalah perdagangan.
Perdagangan itu kan perputaran usahanya atau perputaran persediaan barang dagangannya itu kan setiap hari nih. Iya, cepat. Nah, itu bisa dikasih yang kur sistem bulanan. Angsuran bulanan pokok plus bunga setiap bulan. Itu Mbak Cesa. Iya. Kalau untuk agunannya. Nah, ini terkait administrasinya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi begini, untuk pengajuan kur di Bank Jatim itu sangat mudah. Persyaratannya hanya KTP suami istri, KK, surat nikah, NPWP, jika debitur mengajukan di atas 50 juta. Di atas 50 juta berarti wajib menggunakan NPWP. Betul. Ya. Terus kemudian jaminan berupa sertifikat jika pengajuannya di atas 100 juta. Di atas 100 juta menggunakan sertifikat. Kalau di bawah 50 juta? Di bawah 50 juta kita sama sekali tidak pakai jaminan. Oh, gitu. Ya, jadi sertifikat, BPKB, pipil pajak yang biasanya bank sebelah minta untuk jaminan, di Bank Jatim tidak. Baru yang dikasih jaminan itu yang dibebankan jaminan itu adalah pinjaman yang di atas 100 juta. Oh, gitu. Jadi di nominal 50 juta itu wajib menggunakan NPWP. Betul. Di atas 100 juta wajib jaminan sertifikat. Nah, ini bisa diperhatikan. Jaminan sertifikat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak Cesa juga, untuk jaminan sertifikat yang bisa diajukan atau diagunkan di Bank Jatim, diagunkan kredit di Bank Jatim, itu adalah sertifikat atas nama sendiri, sertifikat atas nama suami atau istri, sertifikat atas nama orang tua, sertifikat atas nama mertua, sertifikat atas nama anak. Asalkan, Mbak Cesa, asalkan pemilik sertifikat tersebut itu masih hidup. Kenapa kok masih hidup? Karena nanti pada saat tanda tangan pencairan kredit kur, beliaunya posisinya sebagai penjamin. Yang bertanda tangan ya? Iya, jadi yang ditanda tangan nanti debitur, suami atau istri debitur, sama pemilik penjamin, pemilik sertifikat. Lah, Ya. terus biasanya ada pertanyaan Mbak Cesa. Gimana? Lah kalau aku masih jomblo atau masih single, belum berkeluarga, boleh nggak pengajuan kredit? Boleh Mbak Cesa. Jadi untuk yang belum berkeluarga atau yang janda atau duda itu bisa melampirkan surat keterangan belum menikah lagi dan surat keterangan akte cerai sudah. Oh iya. Terus untuk keuntungannya terakhir ini Mas, kalau keuntungan kita mengajukan kur di Bank Jatim itu apa sih? Jadi gini, keuntungan kur itu sebenarnya bunganya sangat kecil sekali. Maksudnya sangat ringan. Jadi nasabah itu tidak terlalu dibebani oleh angsuran yang begitu besar. Kemudian debitur itu ada kesempatan atau ada waktu untuk mengembangkan usaha. Terus nanti pada saat usahanya sudah berkembang, hasilnya bisa untuk menambah usaha lain atau mengembangkan usaha turunannya. Entah katakanlah kalau sapi itu nanti bisa beli pedet lagi atau beli indukan lagi. Kalau kambing nanti bisa masuk ke domba atau mencoba ke yang lain dengan angsuran yang sangat murah sekali. Gitu. Jadi kalian para peternak atau pelaku usaha yang membutuhkan modal tapi masih terbatas, ingin mengembangkan usahanya, silahkan langsung menghubungi call center Bank Jatim atau bisa datang langsung ke Bank Jatim cabang terdekat atau bisa langsung menghubungi Mas Resa ya. Ya, nanti bisa langsung menghubungi saya. Iya, nanti nomor call center Bank Jatim akan kita tampilkan di bawah ini juga. Terima kasih Mas Resa atas waktunya. Ya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.